Shalom bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan singkat Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Judul renungan yang saya bawakan pada kali ini adalah Susah itu ada gunanya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita sama-sama berdoa memohon pimpinan Tuhan. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu beserta dengan kami, memberikan hikmat dan pengertian kepada kami. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Yesus sedang dalam perjalanan bersama dengan murid-muridnya, lalu bertemu dengan seorang yang buta sejak lahir. Dan setidaknya ada 3 beban berat yang menjadi sumber penderitaan orang buta ini. Yang pertama adalah kebutaannya. Ia dikatakan buta sejak lahir. Itu berarti sejak lahir dia tidak pernah menikmati apa yang bisa dinikmati manusia dengan matanya. Mungkin ketika dia masih kecil, dia mendengar teman-temannya berteriak gembira, melihat burung, pohon, bunga, tapi dia cuma bisa meraba-raba. Bahkan wajah kedua orang tuanya pun tidak dapat dilihatnya. Yang kedua, dia seorang pengemis atau seorang peminta-minta. Kesukarannya tidak hanya datang dari kondisi fisiknya, tapi juga kondisi ekonominya. Dia seorang yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang walaupun kedua orang tuanya masih ada, tapi tampaknya tidak berdaya menghidupinya, sehingga terpaksa melepasnya untuk berjuang bagi kelangsungan hidupnya sendiri. Kemudian yang ketiga, perlakuan masyarakat kepadanya. Pada saat murid-murid Yesus melihatnya, mereka bukannya menaruh belas kasihan dengan memberi sedekah kepadanya, atau paling tidak memberikan kata-kata penghiburan. Sebaliknya, mereka malah mempersoalkan dosa siapa yang membuatnya menjadi seperti itu? Dosa orang tuanya atau dosanya sendiri? Permasalahan yang diangkat murid-murid saat itu mewakili pola pikir teologis orang Yahudi. Bahkan mungkin sampai saat ini pun ada juga orang-orang yang mempunyai pemikiran seperti itu di sekitar kita, dimana kalau seorang menderita sejak lahir, itu menunjukkan adanya ketidakharmonisan hubungan dengan Tuhan, sehingga mendapatkan hukuman seperti itu, sehingga lengkap sudah penderitaan orang buta tersebut. Kalau semua orang yang bertemu dengannya berpikir kamu buta karena ulahmu atau ulah orang tuamu, dan memang sepantasnya kamu menerima akibatnya, maka siapa yang akan mengulurkan tangan untuk memberikan sedekah kepadanya? Sebaliknya, sebagaimana yang diperlihatkan oleh murid-murid Yesus, orang akan dengan murah hati memberikan kutukan dan celaan kepadanya. Tetapi melalui jawaban Tuhan Yesus di ayat yang ketiga, jawaban Yesus kepada pertanyaan murid-muridnya yang mengatakan bukan dosanya juga bukan dosa orang tuanya, tetapi pekerjaan Allah harus dinyatakan. Kita diberitahu bahwa penderitaan dan kesusahan orang buta itu dijadikan oleh Tuhan untuk menyatakan pekerjaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, apakah kenyataan ini berlaku juga bagi kita? Ya, mungkin kita tidak mengalami kesusahan seperti yang dialami oleh orang buta ini, tetapi masing-masing kita pasti mempunyai pergumulan atau kesusahan yang berbeda-beda, dan Tuhan punya maksud di dalamnya. Mungkin kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan memakai pergumulan dan kesusahan kita sebagai kesempatan untuk menyatakan karya dan kemuliaannya. Tetapi yang menjadi bagian kita adalah tetap percaya dan berserah kepada Tuhan, serta menurut pada firman-Nya. Di dalam buku Hidupku Kini halaman 94, hamba Tuhan Ellen White menuliskan bahwa Allah mengizinkan ujian dan kesusahan untuk menyucikan kita, dan penyucian umat Allah tak dapat terlaksana tanpa penderitaan.
Ia membiarkan kita lewat dari satu api pencobaan ke api pencobaan yang lain untuk menguji nilai diri kita yang sebenarnya. Di dalam kemurahan, Tuhan menyatakan kepada manusia kekurangan mereka yang tersembunyi. Ia mau agar mereka memeriksa dengan kritis emosi yang sukar dan motif hati mereka sendiri, serta memeriksa mana yang salah dan mengubah tingkah laku mereka serta menyucikan tabiat mereka. Allah mau hamba-hambanya mengenal hati mereka sendiri untuk membawa mereka pada satu pengetahuan yang benar tentang keadaan mereka. Ia mengizinkan api penderitaan menyerang mereka supaya mereka dapat disucikan. Ujian-ujian kehidupan adalah perkakas Allah untuk menanggalkan kenajisan, cacat, dan kekasaran dari tabiat kita dan melayakkan mereka masuk masyarakat yang suci, yakni malaikat-malaikat surga di dalam kemuliaan. Api tidak akan menghanguskan kita, tetapi hanyalah membuangkan karatnya, dan kita akan keluar 7 kali disucikan dan membawa cap ilahi. Kiranya renungan singkat ini boleh menguatkan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahwa di dalam setiap pergumulan kita, Tuhan punya rencana yang terbaik. Dan rencana Tuhan adalah rencana yang mendatangkan damai sejahtera, bukan mendatangkan kecelakaan. Tuhan memberkati.